Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video kita. Kali ini, video kita yang kedua ini, kita akan mempelajari pembelajaran agama Kristen, bab yang kedua dengan tema tujuan Tuhan menciptakan aku. Baik, ini menjadi bab 2 materi kelas 1 pendidikan agama Kristen. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Miss harapkan anak-anak Miss akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami, di mana pada saat ini kami akan belajar agama kembali. Kami memasuki materi bab yang kedua dengan tema tujuan Tuhan menciptakan aku. Berkati setiap kami agar kami dapat mengerti pembelajaran materi ini dan kami bisa mengaplikasikannya atau melakukannya dalam kehidupan kami, terlebih lagi ketika kami akan mengisi latihan-latihan atau ulangan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi kita akan literasi Alkitab dulu. Dari Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat 14. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihiku seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Baik, nah ini literasinya. Lalu kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu tujuan Tuhan menciptakan aku. Nah, materi yang pertama setelah kita literasi, kita masuk dalam untuk mengenal Sang Pencipta. Nah, waktu aku dilahirkan ibuku, aku belum mengenal ibu. Ya, ibu menggendong dan menyayangi aku setiap hari. Ibu memberikan aku makanan dan minuman yang bergizi, sehingga aku dapat bertumbuh sehat dan bertambah besar. Jadi waktu kita dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan, kita tidak bisa mengenal bagaimana sih wajah ibu kita, tapi kita bisa merasakan karena kita ada di dalam kandungan. Nah, ketika kita lahir, ibu itu menyayangi kita. Dia menggendong kita, menggantikan popok kita, memberikan kita makan, sehingga kita ada sampai saat ini. Nah, ibu mengajariku berjalan dan berbicara. Nah, jadi ibu itu akan mengajari kita untuk berbicara, untuk berjalan. Dan kita bisa berjalan, dan kita bisa juga melakukan setiap aktivitas kita, dan kita bisa merasakan kasih sayang seorang ibu yang tulus kepada kita. Dan ayah mengajariku berdoa kepada Tuhan dan memohon berkat untuk diriku. Jadi ayah juga akan selalu menyebut nama kita di dalam doanya dan meminta berkat kepada Tuhan untuk kita. Nah, Tuhan menasihati agar kita dapat menaati perintah Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas semua kehidupan. Nah, ayah membacakan Alkitab untuk aku dan keluargaku. Dari Alkitab, aku pun mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Nah, jadi Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Yuk Miss mau ingatin dulu yuk. Nah, kira-kira penciptaan Tuhan hari pertama sampai hari ke-6 masih ingat nggak? Nah, sama-sama ya. Hari pertama
Good job. Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, tumbuhan. Hari keempat, benda-benda penerang. Hari kelima, binatang yang melata yang ada di darat, di udara dan di air. Lalu yang keenam, manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia, yaitu Miss, anak-anak Miss, papa mama, dan semuanya manusia Tuhan ciptakan. Tuhan mengasihi aku dan memberkati masa depanku, masa depan anak-anak. Dan Tuhan akan menjaga kita setiap hari. Nah, Miss mau tanya, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan siapa? Nah, namanya adalah Adam. Lalu yang kedua adalah perempuan yang bernama Hawa. Ayah dan ibu itu akan selalu memberikan contoh yang baik. Karena apa? Karena ia mengasihi. Agar kita juga bisa mengasihi orang-orang yang kita temui. Apabila ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus belajar untuk mengampuni. Dan kita juga harus belajar minta maaf kepada orang apabila kita melakukan kesalahan. Aku atau kita belajar mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan dan memelihara semua ciptaannya. Jadi ayat akan memberikan beberapa hal contoh. Pertama, cara mengasihi dan bersikap sopan kepada siapa saja. Ini akan diajarkan orang tua kita. Bagaimana kita harus mengasihi orang lain dan bagaimana kita harus bersopan, memiliki sikap sopan kepada orang lain, terlebih lagi orang yang lebih tua ya. Lalu yang kedua, mengampuni apabila ada yang berbuat salah kepada kita. Jadi orang tua kita akan mengajari kita untuk selalu memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan kita juga harus berani meminta maaf kepada orang lain apabila kita berbuat salah kepada orang lain. Jadi diingat-ingat ya, apakah kita hari ini sudah melakukan kesalahan menyakiti hati orang lain? Jika ada, yuk minta maaf kepada orang itu agar Bapa di surga pun mengampuni kita. Oke. Nah, inilah penciptaan Tuhan. Kita belajar mengenal Tuhan yang menciptakan dan memelihara semuanya. Yang tadi sudah Miss infokan hari pertama sampai hari yang ke-6. Dan hari yang ke-7 adalah Allah beristirahat. Tuhan setia, mengasihi dan melindungi. Berlaku adil kepada semua manusia. Jadi Tuhan itu setia dan mengasihi bagi orang yang berlaku adil kepada semua orang. Lalu bagi orang yang belajar mengenal Tuhan dengan membaca kitab suci. Dan berlaku bagi setiap yang diciptakan Tuhan yang mengenal penciptanya. Jadi kalau kalian bisa berlaku adil kepada semua orang atau sesama manusia, bisa belajar mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab, Tuhan pasti akan setia, mengasihi, dan melindungi. Yuk kita baca kegiatan pembelajaran halaman 10. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Di bagian A. Perhatikan gambar ini. Halaman 10 ya. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Gambar tersebut menggambarkan Yesus menyayangi atau Yesus menyambut setiap anak-anak. Jadi Yesus menyayangi anak-anak Miss dan menyambut anak-anak Miss dengan sukacita. Lalu anak-anak bisa lihat apa sih isi Yohanes 15 ayat 12? Nah, isi Yohanes 15 ayat 12 adalah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi diingat ya ayat ini ya. Nanti ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita untuk hari ini. Dari Yohanes 15 ayat 12.
inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu untuk menjadi sahabat Tuhan. Kira-kira anak-anak mau nggak menjadi sahabat Tuhan? Wah, pasti mau dong. Nah, kita belajar dari satu tokoh, yaitu Abraham. Abraham selalu berbicara dengan Tuhan setiap hari, seperti sahabat. Bagaimana sih Miss berbicara dengan Tuhan? Nah, melalui doa. Abraham selalu berdoa setiap hari. Ayo, siapa anak-anak Miss yang lupa berdoa hari ini? Nah, nanti sebelum tidur berdoa ya. Lalu, suatu saat Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora ini nama tempat ya. Nama tempat yang dihuni oleh banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang berada di Sodom dan Gomora ini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan hendak menghukum tempat ini. Nah, setiap saat mereka akan berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan hendak menghukum bangsa itu. Tetapi Abraham berdoa dan berkata kepada Tuhan agar tetap mengasihi bangsa itu, terlebih jika di sana masih ada orang yang benar. Kira-kira ada nggak orang yang benar ya di situ ya? Tidak didapati orang yang hidup benar di Sodom dan Gomora. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, ia mengasihi Tuhan seperti seorang sahabat. Dan Abraham hidup benar sehingga dan menjadi sahabat Tuhan. Setiap hari ia akrab berbicara dengan Tuhan dalam doa. Nah, anak-anak juga bisa berbicara dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, yaitu di dalam doa. Sampaikan apa yang mau anak-anak doakan, mau anak-anak sampaikan kepada Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan berarti berbicara dengan Tuhan. Nah, berbicara dengan Tuhan berarti anak-anak bisa lakukan dengan berdoa. Jadi caranya adalah dengan berdoa. Selain berdoa adalah membaca Alkitab. Jadi kita bisa akrab dengan Tuhan. Berdoa berarti menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi ketika anak-anak mengatakan bahwa aku orang percaya, berarti anak-anak bisa melakukan atau ada jam doanya di hadapan Tuhan. Contohnya bangun tidur, berdoa dulu. Atau sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Atau misalnya mau belajar, berdoa dulu. Dan sebelum tidur juga kita harus berdoa. Karena apa? Karena kita harus bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Nah, membaca Alkitab adalah perintah Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi perjalanan hidup manusia. Jadi banyak sekali aturan-aturan atau hukum-hukum atau hal-hal yang Tuhan mau manusia lakukan agar manusia bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, menjadi sahabat Tuhan juga berarti menaati perintahnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Yesus berkata loh dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Jadi ketika kita taat untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, maka kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus aku lakukan sebagai sahabat Tuhan? Nah, tadi sudah katakan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihiku, mengampuni orang lain yang bersalah kepadaku, meminta maaf kepada orang lain yang aku sakiti, mendoakan orang lain agar Tuhan mengasihi mereka, murah hati, membagikan apa yang aku miliki, menghormati orang tua yang diberikan Tuhan, dan yang ketujuh, menghargai teman dan tidak mengejek atau menghinanya.
Jadi 7 hal ini bisa anak-anak lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira nomor berapa yang sudah dilakukan? Atau nomor berapa sih yang belum dilakukan? Nah, nanti Miss tanya ya waktu Zoom ya. Oke, baik, kita masuk ke materi kita selanjutnya. Materi yang ketiga adalah untuk dikasihi Tuhan. Hawa berjalan-jalan di Taman Eden yang cerah dan indah. Datanglah iblis menggoda Hawa dengan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di tengah Taman Eden. Tuhan melarang Hawa memakan buah itu. Namun Hawa tergoda. Lalu Hawa memakan buah itu dan membawakannya juga untuk Adam. Apakah Adam memakannya? Iya, Adam memakannya. Sehingga Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Tuhan mengutuk ular dan manusia dan mengusir manusia keluar dari Taman Eden, serta menempatkan malaikat untuk menjaga taman itu agar manusia tidak dapat masuk lagi. Nah, Tuhan menjadi pendamai manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan mengasihi manusia ciptaannya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan, itu mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kasih Tuhan juga melebihi apapun di dunia ini. Ia mengorbankan nyawanya untuk menggantikan manusia yang berdosa. Nah, Tuhan ingin manusia itu hidup benar di hadapannya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk kita katakan yang kalimat terakhir ini, aku diciptakan untuk menerima kasih Tuhan. Sekali lagi yuk, aku diciptakan untuk menerima kasih Tuhan. Yang materi yang keempat, yaitu memuliakan Tuhan. Hana berdoa dan berpuasa kepada Tuhan agar ia mendapatkan seorang anak. Apakah Hana berhasil? Apakah Tuhan mengabulkan doa Hana? Iya. Ketika Tuhan menjawab doa Hana, Hana memuji Tuhan. Hana senang sekali karena Tuhan mengabulkan doanya. Ia memuliakan Tuhan dan berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan. Ini dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Hana melahirkan anak laki-laki yang diberi nama siapa? Iya, Samuel. Jadi Allah sangat mengasihi Hana, dan Hana juga bersuka cita. Lalu selain Hana, kita belajar kepada Rut. Rut melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Obed. Nah, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Para gembala menerima kabar baik bahwa juru selamat dunia telah lahir di Bethlehem. Para malaikat dan balai tentara memuji Tuhan. Dan kelahirannya membawa sukacita. Aku memuliakan Tuhan seumur hidupku sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kata para malaikat, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Nah, coba lihat halaman 14. Nah, ada kegiatan di halaman 14 dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, warnailah gambar tersebut. Nah, gambarnya ada di halaman 15 ya. Yang kedua, pilih salah satu gambar yang kamu sukai. Jadi ada 4 gambar di situ di halaman 15 paling atas. Pilih yang mana. Lalu cerita, kenapa anak-anak memilih gambar itu. Nah ya, nanti ditulis ya di bawah gambarnya ya, kenapa ya. Lalu, nah ini dia gambarnya. Jadi ditulis nanti di bawah gambar yang ada tempat yang agak kosong, tulis saja alasan kamu kenapa memilih gambar itu. Nah, kita akan refleksi dengan menyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Oke, mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Nah, nanti anak-anak bisa lihat di internet atau nanti kita akan belajarnya lagunya ketika di Zoom. Oke? Oke. Nah, ini menjadi penutup kita untuk hari ini. Ada di halaman 15 dengan tugas anak-anak membaca cerita tentang Saulus dalam halaman 15. Dibaca, lalu nanti Miss akan tanyakan ketika kita bertemu di Zoom berikutnya. Oke? Oke. Any question? Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke Miss ketika kita berjumpa di dalam Zoom. Oke? Oke, sampai jumpa. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.